Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan ke haribaan junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kitab yang berjudul Mafhumus Salaf fi Fahmin Nusus, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa tiada seorang manusia yang bersolawat illa wakkalallahu malaikatan, kecuali Allah mewakilkan satu sosok malaikat yang tugasnya malaikat ini menjadi penyampai informasi, penyampai solawat dari lisan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada solawat yang diucapkan oleh seorang hamba, seorang umat kepada nabinya kecuali solawat itu raddahu, Nabi jawab. Ya, Nabi jawab, dan Allah Subhanahu wa taala mengganjar satu solawat itu dengan 10 kali lipat pahala. Itu di luar bulan suci Ramadan. Maka beruntung kita yang selalu sadar, yang selalu mengingat dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mengungkap tentang masalah karakteristik orang bertakwa, yaitu yang ketiga adalah as-sabirun. Nah, kemarin pertama al-mukhlisun, orang yang ikhlas, yang bertakwa yang kedua ialah asyakirun, orang yang bersyukur. Dan malam ini terkait masalah karakteristik ciri khasnya orang bertakwa itu adalah as-sabirun, orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala langsung menggandeng orang-orang yang sabar itu dengan namanya. Dalam beberapa ayat Allah berkata wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dalam ayat lain Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat cinta dengan orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, sabar itu bagaimana? Dalam kitab yang berjudul Fawaidul Mukhtar li Saliki Thariqil Akhirah diceritakan bahwa sabar itu punya 3 jenis, punya 3 bentuk. Yang pertama adalah as-sabru ala ada'il faraid. Sabar dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa. Jadi ini puasa ini Pak, Ibu, salah satu namanya ialah Syahrus Sabri. Salah satu namanya bulan Ramadan itu Syahrus Sabri, bulannya sabar. Kenapa? Karena kata baginda as-sabru as-saumu nisfus sabr. As-saumu nisfus sabri. Puasa itu setengah dari sabar. Jadi modal terbesar orang berpuasa itu adalah sabar. Maka orang yang tidak bisa bersabar secara penuh melaksanakan perintah Allah, ini yang model-modelnya ini puasa di awal, puasa di akhir. Ya. Puasa di awal, puasa di akhir ini. Kenapa? Tidak bisa bersabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baru lucunya nanti pas Idul Fitri safnya paling depan duduk. Kenapa? Tidak bisa bersabar ala ada'il faraid, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu kali di setahun, ya. Hanya berpuasa di awal, berpuasa di akhir. Insyaallah jamaah Kalibowo tidak ada yang seperti ini, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar yang pertama itu adalah bagaimana kita sabar melaksanakan perintah Allah. Salat 5 waktu, panggilan azan subuh, panggilan azannya zuhur, asar, panggilan azannya maghrib, isya. Kita harus sabar rutin dari rumah ke masjid. Kalaupun andai kata kita tidak punya kesempatan ke masjid, maka solat di rumah. Karena itu jauh lebih baik daripada kita tidak solat, Pak. Nah, maka sabari semua ini, khususnya ibadah puasa ini.
Karena puasa ini adalah nisfus sabri, setengah sabar. Maka orang yang tidak bisa bersabar, pasti ini yang model-model tadi itu. Hanya kuat sabar puasa di awal, sabar puasa di akhir. Yang kedua, ialah as-sabru alal maharim. Sabar dalam menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haramnya judi, haramnya ballo alias hamar, haramnya zina dan semua jenis yang haram itu hindari, Pak. Kita sabar ya, sabar. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang Allah haramkan pasti di dalamnya banyak mafsadatnya, banyak kerusakan yang ditimbulkan untuk kita. Tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan pasti di dalamnya banyak manfaat untuk kita. Maka orang berakal itu cukup ini. Allah perintahkan pasti banyak manfaatnya. Allah larang, Allah haramkan pasti banyak kerusakannya. Ya, oleh karena itu cukup ini menjadi nasihat buat kita. Maka sabar dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga bentuk sabar itu adalah as-sabru alal masaibi inda sadamatil ula. Sabar menerima segala bentuk musibah, ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala pada benturan pertama. Ketika langsung kita sakit, langsung kita mendengar orang yang kita cintai wafat, langsung kita terjatuh, kita kecurian, sabar. Kenapa? Inilah derajat sabar yang paling tertinggi. Jadi sabar melaksanakan perintah Allah. Riwayat Ibnu Abbas mengatakan bahwa itu punya 300 derajat. Sabar melaksanakan perintah Allah, 300 derajat. Sabar dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, itu pahalanya senilai 600 derajat. Tapi sabar dalam menerima musibah yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan, itu 900 derajat. Jadi lebih besar itu derajat pahalanya orang yang bersabar. Ketika datang musibahnya Allah, ia sabar, 900 derajat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak cobaan ya, yang mengharuskan kita sabar. Dalam rumah ada istri kita yang terkadang memancing dan menguji kesabaran kita. Begitu juga istri, ada suaminya yang kadang bikin pusing juga. Ya itu ujian Bapak Ibu ya, sabar. Ada anak yang kita bilang A, dia bilang B, sabar. Ya, ada tetangga yang kita istirahat malah putar musik besar-besar, sabar. Nah, termasuk kesehatan kita sendiri kita sabari. Kenapa? Allah ciptakan sabar itu supaya itu menjadi ladang pahala buat kita. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyinggung tentang ini. Beliau mengatakan bahwa ajaban li amril muslim, ada sesuatu yang begitu menarik pada karakter orang muslim itu. Inna amrahu kullahu khair. Semua yang menimpanya bisa dijadikan pahala. Datang nikmat bersyukur, datang musibah dia bersabar. Kata Nabi, in asabahu sarra fasyakara. Kalau datang sesuatu yang membuat dia gembira, tersenyum dia bersabar. Fakana khairallahu, maka syukurnya itu menjadi pahala bagi dia. Wa in asabahu dharra, kalau dia ditimpa sesuatu yang membuat dia sedih, fasabara, dia bersabar, fakana khairallahu, maka dia juga mendapatkan pahala karena sabarnya. Maka tidak ada yang terjadi di dunia ini, kalau nikmat kita respon dengan syukur, kalau itu ujian kita respon dengan sabar, maka pasti semua yang terjadi itu bisa menjadi ladang pahala buat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebenarnya Pak, masih mau lanjut tapi kadang lihat jam ini. Sudah Pak Di? Ya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.